Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang amandemen Undang-Undang 45 atau perubahan Undang-Undang Dasar 45. Nah, di masa pandemi ini saya tidak akan terlalu banyak untuk membahasnya karena memang mayoritas perubahan undang-undang itu berada di dalam undang-undang. Biasanya kalau di kelas offline, saya selalu mengingatkan mahasiswa untuk selalu membawa undang-undang dasar untuk kita bahas satu persatu, pasal per pasal, kenapa undang-undang itu dirubah. Nah, di materi kali ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa perubahan undang-undang dasar 45. Yang pertama, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bahwasanya ada kesepakatan kenapa undang-undang itu dirubah. Nah, perubahan Undang-Undang Dasar 45 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR dilakukan dengan berpedoman kepada kesepakatan dasar arah perubahan Undang-Undang Dasar 45 yang dibuat oleh seluruh fraksi MPR dan sidang tahunan MPR tahun 99. Adapun kesepakatan yang disetujui pada amandemen Undang-Undang Dasar 45 adalah satu, sepakat untuk tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jadi Undang-Undang Dasar 45 yang saat ini itu pembukaannya masih murni, belum pernah dirubah sama sekali. Karena dalam kesepakatan amandemen pertama itu memang disepakati bahwasanya pembukaan itu tidak bisa dirubah atau tidak diubah sama sekali, tidak ditambah maupun tidak dikurangin. Kedua, sepakat untuk mempertahankan bentuk negara, yaitu Kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, sepakat untuk mempertahankan sistem presidensil dalam pengertian sekaligus menyempurnakan agar betul-betul memenuhi ciri-ciri umum sistem presidensil. Nah, di amandemen ini memang ada beberapa pasal di dalam Undang-Undang Dasar yang memperkuat sistem presidensil yang pada saat ini telah kita rasakan atau telah kita sepakati. Keempat, kesepakatannya adalah sepakat untuk memindahkan hal-hal normatif yang ada dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 45 ke dalam pasal-pasal. Kelima, sepakat untuk menempuh cara adendum dalam melakukan amandemen terhadap Undang-Undang 45. Ini adalah 5 kesepakatan yang telah disepakati pada tahun 99 atau amandemen pertama dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Adapun perubahan, di sini ada nanti teman-teman juga bisa melihat dalam Undang-Undang Dasar 45 secara langsung ya. Bahwasanya amandemen pertama itu ada beberapa perubahan yang ada atau yang disetujui di dalam sidang tahunan MPR, yaitu pasal 5 ayat 1, pasal 7 sampai dengan pasal 22 Undang-Undang Dasar 45 ini buah pikir atau buah hasil dari amandemen pertama yang dilakukan oleh sidang tahunan MPR tahun 99. Nah, berdasarkan ketentuan pasal-pasal yang diubah, perubahan pertama ini atau amandemen pertama mengarah pada pembatasan kekuasaan presiden dan memperkuat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi, amandemen pertama ini dia lebih memperkuat pembatasan kekuasaan presiden dan memperkuat kedudukan DPR. Karena memang sebelumnya banyak kita lihat bahwasanya presiden itu sangat kuat, sangat superpower, sehingga DPR itu kekuasaan legislatifnya masih sangat minim. Maka di amandemen pertama sistem presidensil itu disempurnakan. Selain itu juga legislatifnya dalam hal ini DPR juga diperkuat dengan memberikan kekuasaan penuh kepada DPR. Salah satunya adalah di bidang legislatif. Lalu perubahan yang kedua itu ada beberapa pasal di mana perubahan kedua atau amandemen kedua itu dilakukan pada tahun 2000 dengan beberapa pasal, yaitu pasal 18 yang paling krusial ya, ada sampai dengan pasal 36. Adapun perubahan kedua ini meliputi wilayah negara dan pembagian pemerintah daerah. Nah, di sini awal mula munculnya kenapa di daerah atau sekarang muncul yang namanya desentralisasi atau pembagian kekuasaan pusat dan daerah, terutama kewenangan ya, bukan kekuasaan tapi kewenangan, pembagian kewenangan antara pusat dengan daerah. Menyempurnakan perubahan pertama dalam hal memperkuat kedudukan DPR, ini DPR diperkuat lagi tupoksinya
dan ketentuan-ketentuan terperinci tentang hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia ini mulai diakomodasi di perubahan kedua atau di amandemen kedua ini. Lalu di perubahan ketiga itu sidang MPR atau amandemen ketiga itu dilakukan pada tahun 2001 dengan beberapa pasal. Ini juga sangat banyak pasal yang telah di amandemen atau ada perubahan, baik itu penambahan maupun perubahan atau penggabungan pasal. Nah, materi perubahan ketiga ini mayoritas meliputi ketentuan tentang prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan negara, kelembagaan negara, dan hubungan antar lembaga negara, serta ketentuan-ketentuan tentang pemilu. Ini dimulai dimunculkan karena memang hubungan antar lembaga negara itu harus diperinci, harus diperjelas. DPR hubungannya dengan MPR apa, DPR dengan presiden apa, dan seterusnya. Lalu perubahan keempat atau amandemen keempat, amandemen terakhir yang telah kita lakukan. Bangsa ini baru melakukan amandemen Undang-Undang Dasar itu baru 4 kali, yaitu di tahun 2002. Itu ada beberapa pasal. Nah, materi perubahan yang paling banyak dilakukan adalah tentang kelembagaan negara dan hubungan antar lembaga negara, penghapusan Dewan Pertimbangan Agung. Ini dulu ada DPA, tapi di amandemen keempat itu dihapuskan. Lalu diperkuat dengan beberapa hubungan antar lembaga negaranya. Ketentuan tentang pendidikan dan kebudayaan, ketentuan tentang perekonomian dan kesejahteraan sosial, atau aturan peralihan serta aturan tambahan. Ini amandemen undang-undang kita yang selama ini telah dilakukan oleh bangsa ini baru 4 kali dengan beberapa penambahan pasal maupun penggabungan pasal. Ya sampai saat ini salah satu yang paling sangat terasa dan paling kelihatan adalah bagaimana sistem presidensil itu mulai diperkuat dengan adanya salah satu contohnya adalah kekuasaan legislatif itu tidak dipegang penuh oleh presiden, akan tapi kekuasaan legislatif dalam hal pembuatan undang-undang itu dibagi. Nah, karena kekuasaan legislatif itu mayoritas ada di DPR, akan tetapi dalam hal pembuatan undang-undang dilakukan bersama antara pemerintah dengan DPR. Nah, perubahan Undang-Undang Dasar 45 cukup besar dan mendasar baik dilihat dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Dari segi kuantitas, sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 45 terdiri dari 71 butir ketentuan, sedangkan setelah perubahan atau setelah dilakukan amandemen itu menjadi 199 butir ketentuan. Jadi ada perubahan yang cukup besar, terutama dalam butir pasal. Lalu dari 199 butir ketentuan tersebut, naskah Undang-Undang Dasar yang tidak mengalami perubahan hanya 25 butir ketentuan atau 12% saja. Selain itu, atau 174 butir ketentuan lainnya, itu mengalami perubahan atau 88%-nya. Dari sisi kualitasnya, paradigma pemikiran dan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam rumusan pasal-pasal Undang-Undang 45 pasca perubahan benar-benar berbeda dari Undang-Undang 45 sebelumnya. Memang ada beberapa hal yang disepakati untuk tidak dirubah. Dalam hal ini adalah pembukaan undang-undang. Akan tapi pasal-pasal pokok pemikiran, paradigma pemikiran dalam undang-undang itu sudah banyak berubah. Baik itu sebelum amandemen maupun setelah amandemen ini. Jadi memang amandemen ini salah satu contohnya adalah untuk melakukan perubahan atau merumuskan pasal-pasal baru yang memang mendukung untuk pemerkuat sistem negara, baik itu sistem ketatanegaraan, baik presidensil, baik itu legislatif, yudikatif maupun eksekutif. Konstitusionalisme mengatur dua hubungan yang saling berkaitan satu sama lain. Pertama adalah hubungan antar pemerintah dengan warga negara. Ini minggu lalu itu sudah dijelaskan mengenai konstitusionalisme. Ini saya hanya mengulas kembali karena memang dalam konstitusionalisme atau konstitusionalisme itu ada dua hal yang perlu diingat, yaitu pertama hubungan antara pemerintah dengan warga negara, yang kedua adalah hubungan antar lembaga negara satu dengan lembaga negara lain. Nah, ini ada kaitannya dengan amandemen Undang-Undang Dasar 45. Salah satu amandemen Undang-Undang Dasar 45, isi poin paling besar adalah melakukan perubahan atau mengatur hubungan antar lembaga negara.
baik itu legislatif, yudikatif maupun eksekutif, maupun hubungan antar lembaga negara yang masuk kategori state auxiliary body atau lembaga negara tambahan. Karena itu isi konstitusi dimaksudkan untuk mengatur mengenai 3 hal penting, menentukan batasan atau menentukan pembatasan kekuasaan organ-organ negara, mengatur hubungan antar lembaga-lembaga negara yang satu dengan yang lain, mengatur hubungan kekuasaan antar lembaga negara dengan warga negara. Ketiga hal ini sangat penting dalam tata negara atau dalam bernegara. Maka harus ada batasan-batasan kekuasaan setiap organ-organ negara, setiap lembaga negara. Itu sangat penting. Lalu kedua, harus ada batasan atau harus tahu hubungan antar lembaga negara itu apa saja. Yang ketiga, kekuasaan, harus ada hubungan kekuasaan antar lembaga negara dengan warga negara. Jangan sampai lembaga negara itu tidak ada batasan, tidak ada hubungannya dengan warga negara. Itu di dalam konstitusionalisme. Pengaturan tentang lembaga negara di dalam Undang-Undang 45 dari 21 bab yang ada terdapat 11 bab yang di dalamnya mengatur tentang lembaga negara. Pengaturan tentang lembaga negara tersebut bervariasi jika dilihat dari tingkat kerinciannya, di mana ada lembaga negara yang diatur secara lengkap mulai dari cara pemilihan, tugas dan wewenangnya, hubungan dengan lembaga negara lain hingga cara pemberhentiannya. Namun ada pula lembaga negara yang keberadaannya ditentukan secara umum melaksanakan fungsi tertentu. Jadi dalam Undang-Undang Dasar 45 ini hanya ada satu lembaga negara yang memang diatur secara detail, secara lengkap, mulai dari bagaimana tata cara pemilihan sampai dengan pemberhentian, yaitu lembaga negara kepresidenan. Selain itu, lembaga negara yang lain itu diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Undang-undang legislatif, undang-undang yudikatif, undang-undang lembaga negara yang lainnya. Misalkan contohnya lembaga negara Komnas HAM, maka ada undang-undang yang mengatur tentang lembaga negara tersebut. Undang-undang tentang BPK, misalkan undang-undang tentang KPK dan seterusnya. Nah, hanya satu saja lembaga negara yang memang diatur secara jelas dan secara detail, secara lengkap di dalam Undang-Undang Dasar 45, yaitu Lembaga Negara Kepresidenan. Dari mulai bagaimana presiden itu dicalonkan sampai dengan tata cara pemberhentian atau pemakzulan seorang presiden itu dijelaskan di dalam Undang-Undang Dasar 45. Jadi memang lembaga kepresidenan itu sangatlah satu lembaga negara yang sangat spesial karena memang lembaga tersebut merupakan lembaga yang diatur secara lengkap di dalam Undang-Undang Dasar 45, sedangkan lembaga negara lain itu diatur dalam undang-undang. Kalau kita melihat pengertian dari lembaga negara, bahwasanya ada berbagai macam di sini. Di situ ada Han Kelsen, terus juga menyatakan whoever fulfill a function determined by the legal order in an organ, yang artinya organ negara itu tidak selalu berbentuk organik. Di samping organ yang berbentuk organik, lebih luas lagi setiap jabatan yang ditentukan oleh hukum dapat disebut organ negara. Nah, itu. Jadi jabatan itu juga bisa dikatakan sebagai lembaga negara karena memang jabatan itu adalah amanat dari sebuah undang-undang. Maka wajar kalau jabatan itu ditentukan oleh hukum dan bisa juga disebut juga dengan lembaga negara atau organ negara. Parlemen yang menetapkan undang-undang dan warga negara yang memilih para wakilnya melalui pemilihan umum sama-sama merupakan organ negara. Jadi kita sebagai rakyat, sedangkan orang yang kita pilih yang akan menduduki parlemen itu sama-sama organ negara, bagian dari organ negara dalam arti luas. Demikian pula hakim yang mengadili dan menghukum penjahat dan terpidana yang menjalankan hukuman tersebut di lembaga pemasyarakatan adalah juga disebut sebagai organ negara. Itu salah satu pengertian dari organ negara. Jadi ada banyak hal pengertian dari organ negara atau lembaga negara. Organ negara dalam arti sempit adalah apabila memiliki kedudukan hukum tertentu yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar. Nah, itu salah satu contohnya. Organ negara ini
inilah yang disebut dengan lembaga negara yang sering pula disebut dengan istilah lembaga pemerintahan non-departemen atau lembaga negara saja. Ini salah satu pengertian dari organ negara dalam arti sempit. Dalam Undang-Undang Dasar 45 terdapat tidak kurang dari 34 organ yang disebut keberadaannya dalam Undang-Undang 45. Ke-34 organ atau lembaga negara tersebut adalah MPR, Presiden, Wakil Presiden. Di situ dijelaskan juga di materi ya. Nanti teman-teman bisa melihat langsung di materi dan dicocokkan dengan Undang-Undang dasarnya. Wakil Presiden itu diatur dalam pasal berapa saja, beberapa, MPR dan seterusnya. Di sini juga ada menteri dan kementerian, menteri luar negeri, menteri dalam negeri, menteri pertahanan, Dewan Pertimbangan Presiden, terus juga ada duta, konsul, konsulat jenderal ya, pemerintah daerah, pemerintah provinsi itu, gubernur, kepala daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, pemerintah daerah kabupaten, bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, pemerintah daerah kota, wali kota, Dewan Perwakilan Daerah Kota, Satuan Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Bank Sentral atau kalau di kita dikenalnya dengan Bank Indonesia, Bank Sentral itu, BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, TNI, TNI AD, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, Kepolisian atau Polri, badan-badan lain yang fungsinya terkait dengan kehakiman seperti kejaksaan diatur dalam undang-undang sebagaimana dimaksud pada pasal 24. Nah, teman-teman juga bisa melihat langsung, menyocokkan setelah nanti teman-teman mendownload materi, nanti teman-teman di slide yang nomor slide mulai nomor 13, slide 13 sampai dengan slide 18 ini bisa teman-teman cocokkan dengan Undang-Undang Dasar yang sudah di amandemen keempat atau amandemen terakhir. Nah, TNI Polri itu diatur dalam pasal berapa, terus misalkan BPK diatur dalam pasal berapa, dan seterusnya. Di situ sudah ada MK, MA, KY, dan lain sebagainya. Pasal 24 Undang-Undang ayat 3 Undang-Undang 45 tersebut dapat pula membuka pintu bagi lembaga-lembaga negara lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Nah, ini contoh lembaga lain seperti Komnas HAM dan lain sebagainya. Ini salah satu contohnya. Saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai hierarki lembaga negara pada saat ini. Hierarki antar lembaga negara perlu ditentukan untuk pengaturan mengenai perlakuan hukum terhadap orang yang menduduki jabatan dalam lembaga negara. Mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah perlu dipastikan untuk menentukan tata tempat duduk dalam upacara dan besarnya tunjangan jabatan terhadap para pejabatnya. Ini dalam undang-undang harus diatur bahwasanya kalau dalam protokol undang-undang, protokol kenegaraan, orang yang jabatannya lebih tinggi itu tempat duduknya pasti akan berbeda. Begitu juga dengan tunjangan maupun tentang gaji dan lain sebagainya. Untuk itu, ada dua kriteria yang dapat dipakai. Kriteria hierarki bentuk sumber normatif yang menentukan kewenangan, kualitas fungsinya yang bersifat utama atau penunjang dalam sistem kekuasaan negara. Jadi ada dua hal. Dalam bentuk kewenangan, siapa yang punya kewenangan lebih besar, lalu yang kedua adalah penunjang dalam sistem kekuasaan negara. Nah, ini sifat utamanya seperti itu. Dari segi fungsinya, ke-34 lembaga tersebut ada yang bersifat utama atau primer, dan ada pula yang bersifat sekunder atau penunjang, atau kata lain auxiliary. Sedangkan dari segi hierarki, ke-34 lembaga itu dapat dibedakan ke dalam 3 lapis, yaitu organ lapis pertama atau lembaga negara lapis pertama dapat disebut sebagai lembaga tinggi negara. Organ lapis kedua disebut sebagai lembaga negara saja. Sedangkan organ lapis ketiga merupakan lembaga daerah. Ini ada 3 hal yang perlu diingat dalam hierarki lembaga negara menurut dibedakan ke 3 lapis ya. Lalu siapa saja lembaga tinggi negara? Lembaga tinggi negara itu hanya ada 7 saja. Ada 7 lembaga negara yang dikategorikan masuk organ lapis pertama. Itu hanya ada 7 lembaga negara. Presiden dan wakil presiden atau lembaga kepresidenan, yaitu
kedua adalah lembaga DPR, ketiga DPD, keempat MPR, kelima Mahkamah Konstitusi atau MK, keenam Mahkamah Agung atau MA, dan ketujuh BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Ini adalah lembaga tinggi negara. Lalu yang masuk kategori kedua atau organ lapis kedua yang dimaksud dengan lembaga negara saja itu adalah ada Menteri Negara, TNI dan Polri, Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum, dan Bank Sentral. Lalu yang lembaga negara hanya ada dua itu, sedangkan yang lainnya itu bisa masuk lembaga negara daerah. Nah, lembaga negara daerah itu yang masuk di kategori di daerah ada DPRD, ada pemerintah daerah dan lain sebagainya. Lembaga negara di antara keenam lembaga tersebut yang secara tegas ditentukan dan nama dan kewenangannya dalam Undang-Undang Dasar 45 adalah Menteri Negara, TNI, dan Polri serta KY. Ini untuk lembaga negara saja. Dari keenam lembaga negara itu yang ditentukan secara jelas, yang ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 45 itu hanya Menteri Negara, TNI, Kepolisian, dan Komisi Yudisial. Sedangkan untuk KPU dan Bank Sentral itu ditentukan di dalam undang-undang. Komisi Pemilu yang disebut kewenangannya pokok yaitu sebagai lembaga penyelenggara pemilu, tetapi nama lengkapnya ditentukan dalam undang-undang. Karena itu dapat ditafsirkan bahwa nama resmi organ penyelenggara pemilihan umum dimaksud akan ditentukan oleh undang-undang. Ini yang dimaksud tuh. Lalu yang kedua, Bank Sentral ini juga sama, ini juga ditentukan dalam undang-undang. Lembaga negara derajat protokol atau derajat protokoler. Kelompok organ konstitusi pada lapis kedua tersebut di atas jelas berbeda dari organ konstitusi lapis pertama. Organ lapis kedua ini dapat disejarkan dengan posisi lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang seperti Komnas HAM, terus Komisi Pemberantasan Korupsi, KPI, KPPU, dan lain sebagainya. Jadi lembaga negara lapis kedua ini kalau dalam protokoler itu disejarkan dengan lembaga negara aksel pribadi atau lembaga negara tambahan seperti Komnas HAM, KPK, KPI, KPPU, dan lain sebagainya ya. Sedangkan lembaga negara lainnya, kelompok ketiga adalah organ konstitusi yang termasuk kategori lembaga negara yang sumber kewenangannya berasal dari regulator atau pembentuk peraturan di bawah undang-undang. Misalnya Komisi Hukum Nasional, Komisi Ombudsman yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden. Artinya keberadaannya secara hukum hanya didasarkan atas kebijakan Presiden, Presidential Policy atau Blade Presiden. Jika Presiden hendak membubarkan lagi, maka bentuk Presiden berwenang untuk itu. Jadi lembaga-lembaga negara yang dibentuk atau dibuat berdasarkan keputusan Presiden itu bisa dibubarkan oleh Presiden. Berbeda dengan lembaga negara yang dibentuk oleh undang-undang. Lalu yang terakhir itu ada lembaga-lembaga negara daerah atau lembaga-lembaga daerah. Nah, ini contohnya pemerintah daerah, gubernur, DPRD provinsi, pemerintah daerah kabupaten, bupati, DPRD kabupaten, pemerintah kota, wali kota, dan DPRD kota. Ini adalah lembaga-lembaga negara di daerah. Jadi teman-teman untuk amandemen keempat, untuk amandemen Undang-Undang Dasar 45 materi yang kali ini itu beberapa hal yang perlu saya jelaskan tadi. Selain itu teman-teman juga bisa langsung membuka di dalam Undang-Undang Dasar 45-nya. Silahkan dicocokkan untuk di undang-undang itu. Nanti di forum diskusi kita akan diskusikan kenapa pasal tersebut muncul, kenapa pasal tersebut tidak muncul, dan lain sebagainya. Apa alasannya pasal tersebut muncul, dan lain sebagainya itu akan kita jelaskan atau akan kita diskusikan dalam forum diskusi. Mungkin itu pelajaran atau materi yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di-download, lalu diunduh, lalu didengarkan. Lalu selain itu juga teman-teman sambil mendengarkan sambil membuka Undang-Undang Dasar 45 sehingga teman-teman tahu, oh pasal-pasal yang muncul di amandemen pertama itu pasal apa saja, pasal amandemen kedua apa saja, sampai dengan amandemen keempat itu pasal apa saja, teman-teman bisa tahu di situ. Mungkin itu saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.